Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Ramadan dengan PM 1910 6311 70 229. Saya dari kelas 5H. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas pertemuan 4 dan praktikum eh, pemrograman berbasis tektok. Ya, langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, sini adalah tugas konsep operator logika. Sini ada operator AND, operator OR, operator XOR, operator negasi, dan tugas praktiknya itu akan menjelaskan hasil pengeluaran dari program yang sudah ada di modul dan jelasin kenapa hasilnya seperti itu. Di sini tugas konsepnya buat video penjelasan terkait operator logika. Nah, di sini apa sih itu operator? Operator adalah instruksi yang diberikan untuk mendapatkan hasil dari proses tersebut. Operator digunakan untuk mengubah nilai variabel. Operator inilah yang menentukan bagaimana aplikasi memanipulasi data. Dan operan itu adalah nilai asal yang digunakan dalam sebuah proses operasi. Nah, di sini logika operator. Ada 6 logika operator. Di sini operator AND, simbolnya ada 2. Nah, di sini hanya akan menghasilkan true jika kedua operannya itu bernilai true. Nah, di sini ada operator OR, simbolnya kayak gini ada 2, hanya akan menghasilkan false jika kedua operan bernilai false. Nah, operator NOT akan membalikkan logika. Not plus menjadi true, not true menjadi false. Nah, di sini ada operator AND, operator OR, operator XOR. Tapi simbolnya 1 nih, dannya 1, OR-nya 1. Nah, di bab sebelumnya ini operator ini digunakan sebagai operator bitwise kalau operannya tipe angka. Nah, di sini yang pertama operator logika AND. Nah, hasil operator AND simbolnya ada 2, akan bernilai true jika kedua operan bernilai true dan akan bernilai false jika salah satu operannya bernilai false. Nah, di sini kita lihat tabel. Operan satu true, operan keduanya true, hasilnya bakalan true. Tapi jika operan satunya true, terus dieksekusi operan duanya itu false, nah maka hasilnya juga false. Nah, kalau operan satunya false, otomatis dia bakalan hasilnya false. Seperti itu. Nah, sini contoh programnya pada Java. Nah, di sini kelas logika ND. Sini boolean A misalkan true, boolean B-nya false. Nah, di sini misalkan hasil 5 lebih dari 4 dan 10 lebih dari 9. Ini kan 5 lebih dari 4 kan true, 10 lebih dari 9 true, maka hasilnya true. Nih. 5 dari 4 dan true ketemu true bakalan true. Nah, di sini yang kedua ini 15 kurangi 15 true, ketemu false, hasilnya false. Nah, di sini A dan A akan true. True ketemu true, true. True ketemu false, false. Di sini B itu kan false, false ketemu true, false. False ketemu false, false. Nah, selanjutnya ada operator OR. Hasil operan logika OR itu akan bernilai true jika kedua operan bernilai true atau salah satu operan bernilai true. Nah, kuncinya sih ini. Bernilai false itu jika kedua operannya bernilai false. Nah, misalkan sini, operan satunya false, operan keduanya false. Nah, hasilnya bakalan false. Tapi jika ada true, otomatis dia bakalan true. Misalkan ini true, true, true. Misalkan true ketemu false, otomatis true. False ketemu true, true. Yang penting sih false, false, maka hasilnya bakalan false. Nah, di sini contoh program operator OR. Nah, di sini misalkan boolean A itu true, boolean B false. Nah, misalkan di sini ada hasil A or A, A-nya kan true, true or true, maka hasilnya true. True or false, dia bakalan true karena ada true. Terus false or true, dia bakalan true. Dan false or false, nah dia bakalan false. Sini adalah operator logika negasi. Digunakannya itu hanya untuk satu operan saja. Nah, misalkan di sini, ini merupakan kebalikan dari true menjadi false dan false menjadi true. Nah, misalkan di sini kita lihat tabel ya. Operan
misalkan dioperannya itu true. Nah, maka ketika dinegasiin hasilnya bakalan false. Misalkan dioperannya itu false, maka hasilnya bakalan true. Nah, di sini contoh programnya. Kelas logika not. Nah, di sini misalkan boolean A sama dengan true, boolean B sama dengan false. Misalkan hasil not A itu bakalan atau negasi A, karena ini true, dinegasiin bakalan hasilnya false. Nah, ini kita lihat outputnya. Nah, terus misalkan hasilnya not B, karena not B ini false, maka dinegasiin bakalan true. Nah, kita lihat hasilnya, outputnya true. Nah, selanjutnya adalah logika boolean, logika exclusive OR. Pada logika OR, operan akan bernilai true jika nilai boolean pada kedua operan tidak sama, dan akan bernilai false jika nilai boolean itu pada kedua operannya sama. Nah, misalkan di sini operan satu itu true, operan keduanya true. Nah, ini kan sama, maka hasilnya bakalan false. Nah, terus ketika false ketemu false, dan juga bakalan false. Nah, ketika operan satunya true, operan duanya false, nah ini kan beda. Nah, maka hasilnya true. False XOR true, maka hasilnya true. Nah, ini contoh codingannya. Misalkan operator logika public static void main, misalkan integer, operan satunya itu 7, operan 2 nya itu sama dengan 30. Nah, di sini ada boolean test. Operan 1 itu lebih dari 100. Ini kan false ya. False. Nah, ini operan 2 kasih operan 1. Nah, ini kan true. False ketemu true, dia bakalan true. Nah, di sini yang kedua. Operan 1 itu kurang dari 10. False ya. Ini hasilnya false. Terus operan 2-nya itu lebih dari 40. Ini juga false. Ketika false XOR false, maka hasilnya false. Nah, ini. Nah, selanjutnya adalah logika dan ya. Ini simbolnya 1. Logika dan hampir sama dengan logika AND yang simbol 2. Perbedaannya adalah bahwa yang simbol 2 ini mensupport circuit short circuit evaluation atau evaluasi pembagian. Sementara operator dan yang simbolnya 1 itu tidak. Nah, kita lihat programnya. Misalkan operan satunya itu 100, operan 2-nya 500. Nah, ini operan satunya itu lebih dari 200. Ini kan false. Dan operan 2 plus si 400. Nah, sini kan operan tampilin operan 1, operan 2 dan tesnya. Nah, di sini kita lihat operannya. Operan satunya itu kan 100 ya, operan 2-nya 500. Nah, ini hasilnya kenapa false? Karena di sini kita lihat ini kan sudah false. Nah, ketika sudah false, kita lihat sini penjelasan programnya. Variabel operan 2 plus 1 tidak akan dievaluasi karena pada operan 1 sudah bernilai false. Nah, ini kan operan satunya kan lebih dari 200 kan false. Nah, jadi program tidak akan mempedulikan sesuatu yang terjadi pada operan 2. Tapi jika operan 1 bernilai true, maka program akan mengevaluasi operan 2. Nah, berbeda dengan logika yang simbolnya 2, pada logika yang simbolnya 1 ini operan akan tetap dievaluasi walaupun pada operan bernilai false. Nah, misalkan pada ini nih, operan 1 lebih dari 200. Nah, ini kan sudah false. Nah, dia bakalan tetap mengevaluasi yang operan keduanya yang ini. Nah, maka sini hasilnya tetap false dan sininya operan 2-nya akan jadi 501. Nah, di sini adalah logika OR yang simbolnya 1. Perbedaannya sama, yaitu pada logika OR yang simbolnya ada 2 itu mendukung short circuit evaluation, sementara yang OR-nya simbolnya 1 itu tidak. Nah, contohnya sama sini. Misalkan boolean test operan 1 itu kurang dari 200. Ini kan betul ya, true. Di-OR-kan dengan false. Nah, dia bakalan true karena sudah ada true. Ini operan satunya 80, operan 2-nya itu 120. Nah, kita lihat penjelasan programnya.
Nah, variabel operan 2 tidak akan dievaluasi karena pada operan 1 sudah bernilai true. Jadi program tidak akan mempedulikan sesuatu yang pada operan 2. Tapi jika operan 1 bernilai false, maka program akan mengevaluasi operan 2. Nah, di sini kan sudah true ya. Ketika sudah salah satunya ada true operannya itu, nah maka otomatis dia bakalan true. Kalau di OR ya, operator OR. Nah, sini pada contoh yang ini boolean logika eksklusif OR yang simbolnya 1, misalkan tesnya itu operator 1 kurang dari 200. Ini kan 80 kurang dari 100 true ya. Nah, terus di OR kan operan 2 plus kasih 400. Nah, sini akan menampilkan operan 1, operan 2 dan menampilkan tes 2 ini. Nah, di sini penjelasannya pada logika 1 operan 2 itu akan tetap dievaluasi walaupun pada operan 1 ini bernilai true. Nah, logika ini kebalikan dari logika AND yang simbolnya 2 dan simbol 1. Nah, di sini kita lihat operan 1 kurang dari 200. Ini kan true ya. 80 kan kurang dari 200 true. Nah, terus yang ini bakalan dievaluasi juga. Nah, maka akan tampilkannya 121. Dia akan tambah jadi 120 tambah. Dan hasilnya itu bakalan true karena true or false itu bakalan true. Nah, selanjutnya adalah tugas praktikum. Nah, di sini soalnya adalah bagaimana hasil keluaran dari program di modul. Jelaskan mengapa hasilnya seperti itu. Buatlah dalam penjelasan dalam bentuk video. Nah, di sini programnya seperti ini. Kalau saya pakai Notepad itu, nah seperti ini. Terus ini. Nah, di sini kan public class logical operator null. Nah, di sini ada string nama sama dengan 0 dan boolean z nama di not hint sama dengan 0 jadi tidak 0, terus dan nama equals if no. Nah, tampilkan z. Nah, di sini kita ketik. Oh, saya sudah masuk ke folder tugas praktik 2. Terus kita compile Java logical operator null.java. Ya, kita tunggu. Nah, terus kita jalanin. Sini kita seperti ini kan. Ya, ternyata dia bakalan error. Dan sini ada Java long null pointer exception. Cannot invoke string dot equal object because local is null. Nah, karena ini si lokalnya null. Nah, penjelasannya adalah sini. Kode program tersebut itu mendeklarasikan kelas logika null yang di dalamnya juga diimplementasikan operator logika. Nah, tadi kan hasilnya kan seperti ini ya. Nah, ketika program dieksekusi itu akan mengakibatkan null pointer exception karena walaupun sudah diketahui operan sebelah kirinya, nah sebelah kirinya ini kan jadi tidak null ya, berarti kan false. Nah, operan di sebelah kanannya itu tetap dieksekusi. Nah, sehingga menyebabkan error tersebut. Nah, tapi bila kode programnya itu dirubah dengan mengimplementasikan operator singkat dan seperti ini. Nih kita buka notepadnya. Nah, misalkan kita tambah dan simbolnya ada 2. Nah, seperti ini. Dia bakalan kita save dulu. Ketika kita compile lagi. Nah, terus kita jalanin. Nah, dia bakalan false karena sini kita lihat ketika nama itu dinegasiin null maka tidak null, di false. Terus dan nama dot equal
ini juga false. False dan false itu bakalan false. Nah, jadi seperti itu. Ketahuan juga karena biasanya itu simbol ND yang satu ini biasanya buat angka gitu. Buat yang angka di sini kita lihat penjelasannya. Nah, operator dan yang simbol satu ini pada bab sebelumnya dapat digunakan sebagai bitwise kalau operannya bertipe angka. Nah, di sini di dalamnya juga diimplementasikan operator logika. Nah, bila udah program di atas dieksekusi, maka keluaran yang dihasilkan seperti ini yang tadi ya. Seperti ini. Oh, false. Karena false sininya nama negasi nul itu kan false, ketemu false, dia bakalan false. Seperti itu. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.